Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan bicarakan mengenai jejak Allah dalam panggilan kita, ya. Saya akan mulai dengan satu perikop dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 ya. Oke, siapa teman yang mau membaca malam hari ini? Silakan. Murid yang dikasihi Yesus, Yohanes 21, 20 sampai 23. Sangat pendek kok ini yang belum baca, yuk silakan baca. Yang belum pernah baca. Saya yang baca, Pak Raymond. Siap, siap, Bu Megi. Ya. Ket- Murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 21:20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Oke, Terpujilah Kristus. demikianlah sabda Tuhan ya, terpujilah. Oke, jadi ya, teman-teman, di sinilah kita melihat bahwa ini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Jadi Tuhan Yesus berkata pada Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa dia yang akan menyerahkan engkau? Ya. Nah, ketika di dalam ayat 21 dikatakan ketika Petrus melihat murid itu, nah yang murid itu yang dikatakan adalah murid yang disayangi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes ya. Nah, Petrus bertanya, apa yang akan terjadi pada Yohanes nih di dalam 21? Kata Yesus kepada Petrus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, Petrus. Gak usah kamu bertanya-tanya. Tugasmu adalah tanpa bertanya, ikutlah aku. Itu maksud maksud Yesus begitu. Jadi jangan bertanya-tanya, jangan berpikir kita mau adalah dia adalah mengikuti Tuhan Yesus. Jangan banyak bertanya, ya. Nah, disinilah ada percakapan antara Yesus dengan Petrus, tapi kemudian dikatakan bahwa kalau engkau menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu. Jadi intinya adalah Petrus ingatkan bahwa kamu ikut aku, kamu jangan nanya-nanya, nanti aku akan kasih kabar yang terbaik dan kamu akan mendapatkan hal yang terbaik dari aku, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Nah, inilah percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, maka ini kita juga bisa aplikasikan bahwa memang ada jejak daripada Tuhan sendiri dalam panggilan kita sehari-hari. Karena Petrus dipanggil menebarkan jalan, walaupun dia adalah nelayan, tapi pada suatu hari dia bukan hanya nelayan ikan, tapi dia diberikan sebagai nelayan manusia. Jadi dia menjala manusia dan juga Yohanes mempunyai tugas sendiri. Jangan tanya banyak-banyak, tapi karena itu bukan urusanmu. Apa yang terjadi pada Yohanes itu bukan urusannya Petrus. Apa yang terjadi pada Petrus bukan urusannya Yohanes ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa kadang-kadang itu kita lihat kok orang itu ya senang. Orang itu lebih bahagia. Kok aku nelongso terus, aku kok sedih terus ya. Jadi kenapa ya jalanku itu kok selalu beda dengan orang lain? Saya banyak ditanyain oleh teman-teman, kenapa si A begini, si B begini ya. Nah demikian yang ditanyakan oleh Petrus juga si Yohanes itu mau diapain ya. Yohanesnya memang dalam hal ini dikatakan sebagai orang yang diam ya. Dan kata Yesus itu bukan urusanmu, ikutlah aku, hanya ikutlah aku ya. Dengan demikian maka kita dipanggil
kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil secara unik dan bukan secara kebetulan dipanggil oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan tugas-tugas yang harus kita jalankan dengan setia. Bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Disitulah dikatakan di dalam Yohanes memang si Petrus ini kan memang selalu kepengen tahu terus ya nasibnya Yohanes. Karena apa? Dia tahu bahwa rasul yang dikasih oleh Yesus itu adalah beloved disciple, adalah Yohanes. Jadi si Petrus ini juga pengen tahu dan kadang-kadang Petrus mungkin kelihatan sangat iri sama Yohanes karena dia tidak dikasih kasih Yesus lebih banyak kepada Yohanes dibandingkan dengan pada Petrus ya. Nah, dengan demikian, maka yang Yesus minta adalah jangan lihat bahwa aku lebih dikasihin, aku mendapatkan lebih banyak, aku mendapatkan lebih bahagia. Tidak, tapi justru kesetiaan pribadi kepada Kristus itulah yang Tuhan maui. Sehingga apa yang diberikan pada kita itulah yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kalau kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah dipanggil secara personal, ya. Karena apa? Karena memang kita diciptakan Tuhan satu persatu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, ya. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi artinya apa? Arti Tuhan memanggil kita satu persatu. Dipanggil dengan nama kita satu persatu. Dan panggilan itu yang pastinya adalah pribadi secara pribadi. Kita dipanggil dan kita diminta kesetiaan itu secara pribadi dan unik. Karena apa? Kita diberikan talenta-talenta sendiri dan kita akan melakukan itu secara apa yang kita sudah kata Tuhan, Tuhan maui. Ya. Sehingga apa yang diberikan Tuhan lewat Roh Kudus itu adalah kehendaknya sendiri. Dan kita tidak bisa menolak pada panggilan itu. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya yang percaya bahwa panggilan yang dia berikan adalah yang terbaik. Sehingga kalau kita ikut panggilannya dia, kehidupan kita tidak akan sia-sia, tidak akan kita mendapatkan hal yang tidak baik, dan bahkan justru hidup kita akan damai sejahtera. Sehingga kita tidak perlu untuk iri hati, kita tidak perlu untuk membandingkan diri pada orang lain. Karena apa? Kita harus hanya fokus pada misi pribadi kita. Jangan berfokus pada orang lain ya. Karena apa? Kalau kita melihat kekurangan diri sendiri, karena Tuhan tidak memberikan, maka rasa syukur itu akan hilang. Rasa syukur yang Tuhan berikan kita akan sedikit demi sedikit akan terkikis karena aku merasa bahwa aku mendapat kurang dibandingkan dengan orang lain ya. Sehingga apa yang terjadi, kita harus memfokuskan diri bahwa sebagai pengikut Yesus, kita hanya ikut apa yang Tuhan mau dan kita rasakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain, maka panggilan itu akan terkikis dan rasa syukur pada panggilan itu akan hilang terus karena kita akan merasa kurang terus karena melihat membandingkan diri dengan orang lain ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang banyak perjalanan hidup yang berbeda-beda antara kita dengan orang lain. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pun diberikan perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Setiap murid Yesus dipanggil dengan tujuan yang berbeda. Itu yang Tuhan maui, diversitas di antara murid-muridnya ya. Petrus dipanggil menuju jalan kemartiran ya. Yohanes itu dipanggil untuk panjang umur dan bersaksi ya. Bahkan Injilnya pun ditulis ya sampai kitab Wahyu. Maria Magdalena dipanggil melalui kasih setianya. Rasul Paulus dipanggil untuk mewartakan ke seluruh bangsa-bangsa, tidak hanya orang Yahudi tapi orang-orang Yunani, orang-orang yang lain yang bukan bangsa Yahudi. Semuanya kita semua akan dipanggil dengan jalan berbeda, tapi tetap satu dan sah di mata Allah, di hadapan Allah, karena Dia mempunyai panggilan yang tidak statis, tapi walaupun berbeda, panggilan yang diberikan akan berkembang untuk hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita statis satu hal, tapi Dia akan memberikan hal yang baik sekali. Karena apa? Karena kita diberikan iman untuk menjawab panggilan itu.
dengan iman yang begitu besar, maka kita akan melihat bahwa panggilan-panggilan yang begitu kecil akan menjadi lebih besar. Sehingga kalau kita lihat eh, bahwa panggilan yang begitu kecil, tapi kalau kita setia melakukan, maka panggilan dari iman serana itu akan menjadi besar dan bertumbuh dengan Kristus. Dan tubuhnya itu kalau kita udah menjawab panggilan itu yang tidak statis, maka kalau ada krisis, ada masalah, ada pergumulan dalam hati, ada penderitaan, maka panggilan yang tadinya kecil itu akan menjadi bertumbuh menjadi lebih besar. Karena dengan panggilan itu kita akan bisa memberikan pelayanan kesaksian yang baik. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan challenge, memberikan tantangan untuk kita untuk menjawab panggilannya. Dengan demikian, maka walaupun ada masalah karena kita sudah bergumul dan kita mempunyai pengalaman yang baik dengan bertumbuh dengan Allah di dalam suatu proses-proses, walaupun itu prosesnya tidak mengenakan hati, menunjukkan krisis dan saya agak menderita dalam hal ini, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik karena ikatan daripada panggilan kita itu. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih sayang daripada Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan pada kita melalui iman kita yang kita jawab. Itu akan menjadi hal yang sangat besar dan berguna buat hidup kita. Dan kalau ada masalah, kita akan bisa melewati itu semua. Jadi dengan demikian, maka panggilan itu adalah suatu proses pertumbuhan. Suatu proses pertumbuhan iman kita. Di mana iman kita yang tadinya belum mengerti kenapa saya dipanggil. Saya diberikan hal demikian. Ternyata apa yang diberikan pada Tuhan dan panggilan apa yang Tuhan berikan pada kita. Itu membawa kita kepada kehidupan yang penuh sukacita. Kepada kehidupan yang begitu banyak sekali isinya. Dengan demikian, maka kadang-kadang panggilan itu bukan satu hal yang sangat spektakuler, yang besar, yang luar biasa. Tidak, tapi panggilan yang sederhana. Setiap hari kita dipanggil bukan hanya sebagai karir kita, tapi hal-hal yang tertentu yang kita terpanggil untuk melakukan untuk semua orang, di orang-orang di pinggir kita. Menjadi orang tua pun kadang-kadang itu adalah menjadi panggilan. Dan kadang-kadang kalau kita melakukan hal untuk orang lain yang membutuhkan kita, itu adalah panggilan. Dan kita harus merasakan bahwa Tuhan memanggil bukan ada hal yang besar-besar. Apapun juga yang kita lakukan, yang karena kita iman kita merasa dipanggil oleh Tuhan, membantu orang, melayani orang, apapun besarnya itu, yang kita harapkan, yang Tuhan harapkan adalah kesetiaan pada panggilannya. Bukan besarnya tugas. Oh, kalau ini terlalu kecil, aku nggak mau melakukan. Itu kan gue bisa kalau cuman kayak gitu. Belum tentu. Itu Tuhan justru memberikan tugas buat kita walaupun sekecil apapun. Tetapi pelayanan yang kecil ini akan mempunyai nilai yang menumpuk yang besar. Karena Tuhan katakan apapun yang kau kendaki, apapun yang kau lakukan untuk orang-orang sekitarmu yang mempunyai derajat lebih rendah dari engkau, itu engkau melakukan bagiku. Seminim mungkin, sesederhana mungkin, tapi itu adalah panggilan yang harus kita lakukan dari masa dari diri, dari iman yang Tuhan akan senang karena kita setia pada panggilannya, no matter how small it is. Ya, jadi bukan besarnya, ya. Bahwa kita dipanggil untuk melayani orang, kita dipanggil untuk melakukan hal-hal untuk orang lain, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara yang kecil-kecil, ya. Nah, demikian juga menjadi seorang anak pun itu adalah panggilan, ya. Kalau kita orang tua mempunyai anak-anak, maka kita lihat bahwa setiap anak tuh dipanggil sendiri sejak sebelum lahir karena Tuhan sudah tahu, ya. Di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi setiap anak yang dilahirkan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menghembuskan nafasnya pada setiap anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang dikandung. Bahwa setiap anak itu adalah bukan anak yang kebetulan, tapi anak yang sudah direncanakan Tuhan. Sehingga kalau dia memanggil anak itu pun dengan namanya, karena dia sudah mengenal setiap anak yang dilahirkan, maka Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk setiap anak dilahirkan. Dan karena itu orang tua harus membesarkan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Di dalam kitab Mazmur pun kita diingatkan
bahwa engkaulah yang membuat buah pinggangku, engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya apa ya teman-teman? Artinya anak-anak itu bisa diajak untuk melihat diri mereka sendiri sebagai karya seni Allah, bukan suatu kebetulan, bukan suatu chance ya, tapi justru tenunan unik di tangan Tuhan. Disitulah kita melihat bahwa setiap anak yang lahir sampai kita dewasa seperti sekarang, kita adalah bagian daripada rencana Tuhan, di mana Tuhan sudah menenun setiap dari kita, di mana Tuhan sudah menghembuskan nafasnya di setiap dari kita, sehingga kita bisa hidup dan kita bisa melakukan dalam kesetiaan apa yang Dia panggilkan dari kita. Dan disitulah maka kita akan berbesar hati karena iman kita yang kita berikan pada Dia, panggilan memang karena kita dipanggil satu persatu sejak kita sebelum dilahirkan. Kita dilahirkan, akhirnya kita bisa dewasa sampai melakukan panggilan itu untuk orang lain, no matter how small it is. Nah, kadang-kadang kita itu memang berpikir ya, aku dipanggil A, si B, kok panggilannya lebih besar, pemberiannya lebih besar. Mungkin rasanya panggilannya lebih besar. Dia karirnya lebih cepat, karirku lebih lambat. Dia mendapatkan misalnya saja, hadiah lebih besar daripada aku. Nah, inilah yang membuat kita tergoda untuk membandingkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan katakan jangan tergoda untuk membandingkan diri kita sendiri. Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika ya, dan anggaplah sebagai kehormatan untuk hidup tenang, mengurus urusanmu sendiri dan bekerja dengan tanganmu sendiri seperti yang telah kami pesankan kepadamu supaya hidupmu adalah baik di mata orang luar dan tidak tergantung pada siapapun. Sehingga kalau kita diharapkan untuk melihat orang lain itu adalah mencampuri urusan orang lain seperti juga Petrus sudah di warn oleh Yesus bahwa jangan ngurusin Yohanes, urusin dirimu sendiri, ikut aku saja. Kamu harus percaya bahwa imanmu harus besar supaya engkau bisa melihat apa yang aku berikan padamu itu tidak kurang daripada apa yang aku berikan pada orang lain seperti apa yang Tuhan Yesus berikan pada Yohanes. Sehingga kalau kita melakukan dan melihat pada diri kita sendiri, kita melihat pada panggilan kita sendiri, kita setia pada diri kita sendiri, no matter how small it is, faith yang kita punyai, maka dengan fokus dengan faith, dengan doa, dengan iman, maka kita akan memberikan Tuhan yang terbesar. Karena itulah yang Tuhan maui, kesetiaan. Tuhan tidak mau kita melihat orang lain, kita tidak mau mencampur urusan orang lain, Tuhan tidak mau kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang membuat frustasi. Karena itu Tuhan akan sedih kalau kita melihat orang lain yang kita sendiri merasa kok saya itu sangat sedikit. Tuhan tidak adil pada saya, orang lain Dia berikan. Seperti Petrus juga mempertanyakan. Dan disitulah kita melihat bahwa Tuhan Allah akan melihat hati kita. Apakah kita bersyukur kepada apa yang Dia berikan kepada kita? Apakah kita bersyukur panggilan dan semua hadiah dan kehidupan yang kita berikan, yang Dia berikan pada kita, sehingga Dia akan menilai hati kita, ya. Dia akan melihat kita, Dia melihat iman kita, bukan urusan orang lain, ya. Jadi berapa setia yang kita berikan itu adalah walaupun hal yang kecil itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Tidak semua orang akan dipanggil dengan sukses yang besar, tidak semua orang akan dipanggil dengan hadiah yang besar, tapi justru ketaatan pada hal-hal yang kecil gitulah kerajaan surga akan memberikan hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nanti satu hari kalau kita dipanggil dalam kerajaan Allah, maka ketaatan itu akan ke panggilan suara Tuhan itu yang akan berharga di mata Allah. Bukan apa yang kita eh, pikirkan, apalagi kita banding-bandingkan, tapi justru kesetiaan itu. Maka yang penting adalah mendengarkan suara Allah sendiri, panggilan Tuhan sendiri, dan taat melakukannya. Dua hal yang penting, mendengarkan dalam kesetiaan dan taat melakukannya. Dan kalau kita melakukan pendengaran kita pada suara Allah, kepada suara Tuhan, dan juga taat, artinya kita apa? Kita mengikuti Tuhan seperti Tuhan sudah ingatkan pada Petrus, ikutlah aku.
Apapun yang aku berikan padamu, kamu harus percaya bahwa aku memberikan yang terbaik bagimu, Petrus. Dan itu juga berlaku buat kita semua. Sehingga ikutlah aku ini sangat penting ya. Dan dengan demikian, walaupun kita itu dipercayakan misi yang berbeda-beda, tapi justru satu tujuannya adalah membangun satu tubuh Kristus. Walaupun kita dilahirkan dalam keluarga yang berbeda, walaupun kita dilahirkan dalam keadaan berbeda, di tempat berbeda, yang satu di Afrika, satunya di Indonesia, satunya di Israel, satunya di Amerika Latin, tapi kita anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk membangun satu tubuh Kristus. Karena apa? Karena misi yang berbeda-beda akan memperkaya semua hal yang Tuhan mau kita lakukan sehingga satu tubuh Kristus di seluruh dunia anak-anak Tuhan siapapun kita akan menjalankan hal yang sama ya. Sehingga kita merasakan bahwa setiap kita diciptakan dengan karunia roh yang khas. Nah, itu sudah dilakukan oleh Tuhan pada kita karena kita dilahirkan. Dan disitulah karunia yang besar akan diberikan talenta-talenta dan kemampuan untuk melakukan semua yang tidak seragam, tapi justru itu dilakukan dengan baik karena dia mempunyai maksud sendiri. Kalau kita sama, mungkin rencana Tuhan tidak akan terjadi dengan baik. Rencana keselamatan manusia tidak bisa terjadi justru karena kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita memberikan talenta berbeda dan juga buah-buah roh yang berbeda-beda. Disitulah rencana Tuhan itu berbeda. Jadi tidak mungkin kita itu menjadi satu area kalau tidak majemuk justru karena kemajemukan kita menjadi anak Tuhan, maka rencana Tuhan itu akan berjalan dengan sempurna. Kita akan semua berjalan di jalan kita masing-masing, tapi kemuliaan yang kita tuju bersama-sama di dalam keragaman kita, dalam panggilan kita, disitulah kemuliaan Allah terlihat. Makanya kalau ikutlah Tuhan dan dalam kesetiaan itu artinya apa? Kita sama-sama mensukseskan rencana Tuhan sendiri di dalam keunikan panggilan kita. Memang tidak seragam, berbeda-beda. Makanya itu, sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja bersama-sama secara majemuk, kita harus menghargai adanya perbedaan. Karena perbedaan itu Tuhan yang berikan. Dia mengambil waktu kita dilahirkan, kita dikandung, dilahirkan. Dia sudah memanggil nama kita. Dia sudah menghembuskan nafasnya satu persatu dalam kita. Dan dia sudah berikan buah-buah roh yang berbeda untuk kita semua. Karena apa? Karena kita sama-sama membangun satu tubuh, membangun Kristus. Kita sama-sama melanggengkan misi Kristus. Dan disitulah gereja itu akan berjalan dengan baik. Karena di dalam kemajemukan, maka Kristus akan bekerja di dalam gerejanya. Ya. Dan karena itu, maka kita akan merasakan kedewasaan rohani. Karena kita sudah berani untuk mendorong diri kita menjalankan apa yang Tuhan maui, kita berani untuk menjawab Tuhan dengan panggilan sendiri-sendiri. Panggilan unik kita. Supaya pada satu hari, karena kita memanggil dan kita dengan setia melakukan, maka kita menjadi dewasa secara rohani. Dan itu yang Tuhan maui. Karena apa? Gereja Kristus di dalam kepercayaan kita pada Tuhan, di dalam kesatuan, di dalam Kristus itu mau dibutuhkan kedewasaan. Bukan lagi anak kecil, aku kok gini, kamu gitu. Dia kok gini, aku gini. Tidak, justru dalam kedewasaan menerima apa adanya. Disinilah adanya proses pertumbuhan dan pemurnian yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan. Sehingga kalau ada masalah, ada penderitaan, ada kegagalan, ada masalah apapun juga, kerikil dan batu dan apapun juga menghadang kita, kita akan tetap setia padanya dan kita mengerti bahwa ini adalah bagian daripada kehidupan. Dan kalau kita setia padanya, maka kita akan selalu dituntun menjadi diri yang memang unik di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan takut untuk melawan semua itu, kita akan tidak takut untuk menghadapi itu semua apapun juga walaupun itu susah. Karena Kristus kita tahu Kristus bersama kita. Dan disitulah apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa Yesus kepada Petrus, ikutlah aku di dalam Yohanes tadi. Itu yang kita kerjakan. Ya,
Jadi kembali lagi teman-teman ya, di dalam teologi panggilan ini yang penting adalah bukan soal membandingkan saya dengan orang lain, tapi justru melainkan adalah soal kesetiaan dan keberserahan kita kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan demikian, maka kita akan menjalani sarana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi Tuhan kembali lagi, Tuhan tidak mau kita sama, kita bersama-sama, Tuhan mau bersama-sama, tapi kita tidak semua sama, kepribadian sama, asal dari keluarga sama, dan lain-lain. Keunikan-keunikan kita itu justru yang karena Dia sudah menciptakan kita dalam rahim ibu kita, itulah yang membuat keunikan kita. Disitulah kita diminta kesetiaan. Ini adalah teologi panggilan yang paling jelas, di mana kita akan melihat bahwa panggilan yang begitu personal yang Tuhan berikan pada kita, disitulah kita akan menjawab Tuhan dengan iman yang sejati, karena kita sudah mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, ikutlah aku. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu terlalu sombong, kita tidak memanggil dan kita tidak menjawab panggilannya, maka Tuhan tidak akan berkenan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi susah. Kenapa? Karena kita maunya mengikuti diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti panggilannya. Dan Tuhan sudah katakan bahwa aku memanggil engkau. Aku menciptakan engkau dari sejak engkau belum lahir. Aku sudah memberikan nama bagimu sebelum engkau lahir. Tapi kalau engkau masih saja tidak ikut aku, maka aku akan susah untuk mengikuti dan memberikan yang terbaik buat dirimu. Dan kalau kita tidak mengikuti itu, maka kita tidak mengikuti semua sejarah keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman, yang paling benar adalah kita ikutin Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau beranjak, ikutlah Tuhan. Come follow Him. Ya, inilah hidup itu adalah masalah menjawab undangan. Come follow Him. Ikutlah aku. Karena apa? Setiap daripada kita mempunyai hal-hal yang unik, hal-hal yang tidak sama di antara kita. Tapi justru karena kebebasan ini untuk memilih dan kebersamaan di dalam diversitas, maka kesetiaan kita akan berikan value nilai yang besar. Dengan demikian, maka kita akan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu anak Allah, sebagai anak Tuhan. Kita akan bersama-sama gandeng-menggandeng dan digandeng Yesus sendiri ke dalam kerajaan Allah. Dan disitulah kalau kita merasakan itu, betapa damainya hidup bersama Tuhan. Karena kita sudah menjawab panggilannya satu persatu. Jangan menganggap bahwa saya berasa satu hari saya hanya dipanggil, kok kecil peranku kok kecil. Tidak. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, ngatur rumah tangga, ngatur anak, ngatur pekerjaan, lakukan membantu manusia, membantu sesama kita. Apapun yang kita rasakan di dalam hati sanubari kita, di mana Roh Kudus sudah memanggil kita, lakukan itu. Disitulah kita mengikuti Tuhan Yesus. Disitulah kita uh, bersama dengan Tuhan Yesus mengikuti Dia. Ikuti aku, katanya. Itu artinya kita sudah menjawab undangannya secara personal. Dan itu akan membuat Tuhan Yesus akan lebih dekat pada kita. Karena Tuhan Roh Yesus memakai Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Diberikan talenta, diberikan panggilan, diberikan pekerjaan. Dan dengan setia kita mengikuti Dia. Dengan demikian maka hidup kita akan terberkati, hidup kita akan menjadi lebih baik, dan damai sejahtera akan selalu di dalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.